Suatu pagi di pasar desa yang sederhana, seorang pengemis tua kurus dengan pakaian compang-camping. Wajah cekung karena beberapa hari belum makan. Diam-diam berhenti di depan gerobak roti bakar kecil milik seorang gadis bernama Sari. Di tengah tatapan curiga dan bisikan orang-orang, Sari tidak bertanya siapa dia. Hanya diam-diam mengambil roti bakar yang masih hangat. Menambahkan sebotol air. Lalu dengan lembut berkata, "Hari ini, Bapak makan sampai kenyang. Nanti, kalau hidup Bapak lebih baik, dan bertemu seseorang yang lapar seperti Bapak hari ini, Bapak bantu dia dengan makanan. Saya sudah senang." Kata-kata sederhana itu membuat hati si orang tua tercekat. Terdiam tidak bisa berkata-kata. Karena tidak ada yang tahu bahwa orang di depannya bukanlah pengemis miskin. Hanya beberapa hari kemudian, seluruh desa terkejut ketika orang tua itu muncul di panggung peresmian jembatan baru. Mengenakan setelan jas mewah. Sebagai miliarder, Bapak Rahman, CEO grup yang mendanai seluruh proyek. Sari sendiri terdiam kaku. Menjatuhkan penjepit roti bakar. Ketika menyadari bahwa orang yang pernah ia bantu sepenuh hati selama ini menyembunyikan identitasnya, yang paling menyakitkan baginya bukanlah karena dia seorang miliarder, tetapi karena kepercayaan tulus yang ia berikan dibangun di atas kebenaran yang tersembunyi. Suatu pagi di awal pekan, lantai teratas kantor pusat grup Jaya Perkasa masih menyala terang sejak dini hari. Di balik kaca transparan yang menghadap kota yang perlahan terbangun, Bapak Rahman berdiri diam di depan jendela lebar. Tangan terlipat di belakang punggung. Matanya mengikuti barisan truk kontainer yang berurutan meninggalkan area pabrik. Setiap truk penuh dengan hasil pertanian dari berbagai daerah. Siap disalurkan ke berbagai provinsi. Lebih dari 20 tahun membangun karier. Ia telah mengubah sebuah usaha pengumpul kecil menjadi grup terkemuka di bidang pengolahan hasil pertanian. Kekayaan, ketenaran, dan posisinya membuat banyak orang mengagumi. Bagi dunia bisnis, Bapak Rahman adalah teladan pengusaha yang berani, tegas, dan visioner. Namun, pada pagi itu, saat melihat aset raksasa yang beroperasi lancar di hadapannya, hatinya tidak merasa lega seperti biasanya. Ketukan pintu memecah keheningan. Asisten Adi Wijaya masuk dengan setumpuk berkas tebal di tangannya. Ia tersenyum memberitahu bahwa kuartal lalu grup kembali mencetak rekor pendapatan. Keuntungan jauh melampaui target yang ditetapkan. Semua pabrik beroperasi dengan kapasitas penuh. Dan banyak mitra besar ingin menandatangani kontrak tambahan. Itu seharusnya menjadi kabar baik bagi setiap perusahaan. Adi dengan hati-hati membuka setiap tabel statistik. Menyajikan detail tentang tingkat pertumbuhan, pangsa pasar, produktivitas, dan angka-angka yang sangat mengesankan. Namun, berbeda dengan harapannya, Bapak Rahman hanya diam-diam membalik setiap halaman. Tanpa ada senyum di wajahnya. Ia membaca setiap laporan dengan sangat teliti. Terkadang berhenti cukup lama di beberapa angka. Lalu melanjutkan ke halaman lain. Setelah hampir 10 menit hening, ia menutup berkas dan meletakkannya di meja. Adi mengira ia akan memberikan arahan tentang rencana baru. Tetapi pertanyaan pertamanya justru sangat berbeda. Ia dengan tenang bertanya, "Mana bagian pendapat dari masyarakat?" Pertanyaan itu sedikit mengejutkan asisten. Ia segera mengambil folder lain dari tabletnya lalu menyerahkannya. Itu bukan laporan keuangan atau grafik pertumbuhan, melainkan ratusan pendapat yang dikumpulkan dari petani, pedagang kecil, dan keluarga yang pernah bekerja sama dengan grup. Bapak Rahman membaca sangat lambat. Awalnya adalah pujian tentang pembayaran perusahaan yang tepat waktu. Penimbangan barang yang transparan, harga beli yang stabil, dan selalu memenuhi komitmen. Namun, semakin ia membaca, wajahnya semakin murung. Diselingi pujian adalah komentar yang membuatnya banyak berpikir. Ada yang menulis bahwa karyawan sekarang hanya mengikuti prosedur lalu pergi. Tidak lagi bertanya tentang keadaan seperti dulu. Ada yang berpendapat bahwa semakin besar perusahaan,
Semakin jauh jaraknya. Semuanya benar tetapi kurang keakraban. Sebuah pesan singkat membuatnya berhenti membaca. Cukup lama perusahaan masih membeli hasil pertanian kami. Tetapi tidak lagi membeli dengan hati seperti dulu. Ruangan yang luas tiba-tiba menjadi hening. Adi dengan lembut menjelaskan bahwa skala perusahaan semakin meluas. Sehingga profesionalisasi adalah suatu keharusan. Ribuan karyawan tidak bisa bekerja berdasarkan perasaan seperti di awal startup. Semuanya harus berdasarkan prosedur untuk memastikan efisiensi. Bapak Rahman tidak menyangkal hal itu. Ia mengangguk pelan lalu perlahan berkata, "Profesional bukan berarti dingin. Jika masyarakat hanya mengingat kita karena kontrak, mungkin kita telah kehilangan sesuatu." Setelah berbicara, ia berdiri dan berjalan ke arah jendela kaca. Di bawah, barisan kendaraan masih terus keluar masuk pabrik tanpa henti. Gambar itu tiba-tiba membangkitkan kenangan lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, ia hanyalah seorang pemuda miskin. Setiap hari mengayuh sepeda tua berkeliling desa untuk membeli setiap karung beras, setiap keranjang kacang, setiap keranjang ubi dari masyarakat. Ia masih ingat jelas jalan tanah merah yang becek setelah hujan. Rumah-rumah gubuk sederhana. Dan hidangan desa yang sederhana yang ditawarkan warga untuk makan bersamanya. Saat itu, berdagang bukan hanya soal uang. Ia mengenal setiap keluarga. Mengingat nama setiap orang. Memahami siapa yang kesulitan untuk proaktif memberikan uang muka kepada mereka. Suatu kali, seorang petani gagal panen karena badai. Ia bersedia membeli seluruh padi yang hampa dengan harga lebih tinggi, agar mereka punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kali lain, ia bahkan tinggal sepanjang sore hanya untuk membantu seorang kakek memindahkan setiap karung gabah ke dalam rumah sebelum hujan deras. Kenangan itu semakin jelas di benaknya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa sudah sangat lama ia tidak langsung mengunjungi desa-desa. Semuanya diserahkan kepada bawahan. Percakapan di tepi sawah dulu telah digantikan oleh rapat-rapat panjang di ruangan ber-AC. Jabat tangan sederhana telah digantikan oleh kontrak, prosedur, dan tabel data yang sempurna. Semakin besar perusahaan, semakin jauh pula jarak antara pemimpin dengan petani. Yang menyedihkan adalah ia sendiri tidak menyadari perubahan itu sampai membaca umpan balik tulus dari masyarakat. Adi dengan hati-hati bertanya apakah perlu membuka lebih banyak pelatihan keterampilan komunikasi untuk karyawan, atau menyelenggarakan lebih banyak program layanan pelanggan. Bapak Rahman berpikir beberapa detik lalu menggelengkan kepala perlahan. Ia memahami bahwa beberapa sesi pelatihan tidak dapat menciptakan ketulusan. Orang bisa belajar tersenyum. Belajar mengatakan kata-kata sopan. Tetapi tidak bisa belajar peduli dengan tulus jika dalam hati tidak ada empati. Yang kurang dari perusahaan bukanlah prosedur atau keterampilan layanan, melainkan cara orang memandang satu sama lain. Setelah hening sejenak, ia berbalik menatap asistennya dan berkata dengan suara tegas, "Minggu depan, semua jadwal rapat akan dibatalkan sementara." Adi terkejut. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun ia bekerja bersamanya. Jadwal CEO selalu padat. Setiap hari ada pertemuan dengan mitra, investor, atau lembaga pemerintah. Membatalkan seluruh rencana hanya dengan satu kalimat membuatnya takjub. Ia dengan hati-hati bertanya, "Bapak mau pergi kemana?" Bapak Rahman tersenyum tipis. Matanya masih menatap langit jauh di belakang kawasan industri. Ia perlahan menjawab, "Saya ingin kembali ke tempat semuanya bermula. Hanya ketika meninggalkan kursi ini, saya bisa melihat hal-hal yang selama ini tanpa sengaja saya lupakan." Rapat berakhir lebih awal dari biasanya. Ketika semua orang satu persatu meninggalkan ruangan, Bapak Rahman masih duduk sendirian cukup lama. Di meja kerjanya ada laporan-laporan dengan angka-angka yang begitu indah sehingga diimpikan oleh setiap pengusaha. Namun, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia memahami bahwa kesuksesan sebuah perusahaan tidak bisa hanya diukur dengan pendapatan atau keuntungan. Jika orang-orang yang pernah dekat dengannya merasa semakin jauh,
Itulah tanda yang paling mengkhawatirkan. Pikiran itulah yang mendorongnya untuk mengambil keputusan berani. Keputusan yang akan mengubah sepenuhnya hari-hari mendatang dalam hidupnya dan membantunya menemukan kembali jawaban yang selama bertahun-tahun belum ia temukan. 3 hari setelah meninggalkan kantor pusat grup, Bapak Rahman sendirian tiba di desa Tanjung Mas. Sebuah desa yang damai terletak di tepi sungai kecil. Tidak ada lagi setelan jas mewah. Tidak ada lagi jam tangan mahal atau rombongan mobil pengawal yang biasa. Ia mengenakan pakaian lama yang sudah usang, memakai sandal jepit pudar, dan topi anyaman usang. Wajahnya ditumbuhi janggut tipis. Kulitnya sengaja dibuat kusam, sehingga ia tampak tidak berbeda dengan seorang pekerja miskin yang telah berhari-hari mencari pekerjaan. Berdiri di depan pintu pasar desa saat matahari baru saja terbit dari balik pepohonan bambu, ia menarik napas dalam-dalam. Aroma jerami baru, bau tanah lembab setelah hujan malam, dan suara panggilan riuh para pedagang membangkitkan kenangan masa mudanya. Sudah sangat lama ia tidak mendengar suara-suara sederhana seperti itu. Pasar semakin ramai. Penjual sayur menata ikatan sawi yang masih berembun di lapak. Sepeda-sepeda yang penuh dengan buah-buahan, ikan segar, dan hasil pertanian berurutan masuk. Suara tawa bercampur dengan suara tawar-menawar menciptakan suasana yang ramai namun akrab. Bapak Rahman perlahan berjalan di antara kerumunan. Diam-diam mengamati setiap wajah. Ia tidak lagi menjadi CEO yang disambut dengan hormat oleh ratusan orang, melainkan hanya seorang kakek miskin tanpa nama yang tidak diperhatikan siapapun. Perasaan itu aneh sekaligus membuatnya banyak berpikir. Dari pagi hingga menjelang siang, ia tidak makan apapun. Perutnya mulai keroncongan setelah berjalan jauh. Ia ingin mencoba bagaimana seorang miskin sejati akan diperlakukan di pasar yang ramai ini. Ia berhenti di depan sebuah warung bakso kecil yang terletak di ujung pasar. Penjual wanita sedang sibuk menyiram kuah bakso untuk pelanggan. Bapak Rahman sedikit menunduk. Suaranya serak karena sengaja mempertahankan perannya. "Ibu, boleh saya minta semangkuk kuah dengan sedikit bakso? Saya sudah beberapa hari mencari pekerjaan. Tidak punya uang sepeser pun. Kalau sudah dapat uang, saya akan kembali membayar." Wanita itu mendongak menatapnya dari kepala sampai kaki, lalu sedikit mengerutkan kening. Ia menggelengkan kepala dengan cepat. "Di sini tidak ada sedekah. Kalau tidak ada uang, pergi ke tempat lain." Setelah berbicara, ia berbalik melayani pelanggan lain, seolah tidak pernah mendengar perkataannya. Bapak Rahman hanya mengangguk pelan lalu diam-diam melangkah pergi. Ia tidak menyalahkan wanita itu. Hidup mencari nafkah membuat setiap orang harus berhitung. Mungkin ia hanya takut bertemu orang yang memanfaatkan kebaikannya. Ia melanjutkan ke warung makan sederhana. Belum sempat berbicara, penjual pria sudah melambaikan tangan. "Pergi saja, Bapak." Pelanggan ramai sekali. Beberapa orang yang sedang makan di dekatnya juga menatapnya dengan curiga. Ada yang bahkan menarik tasnya lebih dekat. Seorang anak kecil yang berdiri di samping ibunya menatapnya penasaran lalu ditarik ibunya ke samping seolah takut ia mendekat. Setiap tatapan itu tidak luput dari pandangan Bapak Rahman. Ia tiba-tiba mengerti. Hanya dengan berpenampilan miskin, seseorang sangat mudah dipandang dengan kecurigaan. Ia terus berjalan menuju ujung pasar. Rasa lapar membuat kakinya mulai terasa berat. Tepat pada saat itu, aroma khas roti bakar panggang baru tercium terbawa angin. Bau mentega, bau olesan, dan bau daging panggang bercampur aduk membuat perut yang kosong semakin keroncongan hebat. Ia mendongak mengikuti arah aroma lalu berhenti di depan sebuah gerobak roti bakar kecil yang didirikan di bawah pohon ketapang tua. Gerobak itu tidak mewah. Hanya sebuah gerobak dorong tua, yang bersih. Di balik kaca tersusun rapi roti bakar keemasan yang baru keluar dari oven. Di sampingnya ada nampan berisi sosis, daging panggang, mentimun, daun kemangi, dan acar yang tertutup rapat. Sebuah kotak pendingin kecil diletakkan di dalamnya berisi penuh botol air mineral dingin.
Di belakang gerobak adalah seorang gadis sekitar 25 tahun dengan wajah lembut dan senyum yang selalu tersungging di bibirnya. Itu adalah Sari. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Celemeknya meskipun sudah tua namun sangat bersih. Tangannya lincah menjepit isian ke setiap roti bakar lalu dengan ceria memberikannya kepada pelanggan. Setiap orang yang membeli selalu ditanya beberapa patah kata olehnya. Ada yang seorang petani yang baru saja pulang dari sawah. Ada yang seorang pelajar dalam perjalanan ke sekolah. Semua orang menerima senyum ramahnya. Bapak Rahman berdiri beberapa langkah dari gerobak. Diam-diam mengamati. Ia melihat seorang siswa mencari-cari di saku bajunya lalu memerah karena kekurangan uang. Tanpa ragu sedikit pun, Sari hanya tersenyum ramah. Hari ini makan dulu saja. Besok kalau ada baru bayar juga tidak apa-apa. Anak itu menunduk berterima kasih lalu mengayuh sepedanya dengan kegembiraan yang jelas di wajahnya. Beberapa menit kemudian, seorang petani tua mampir membeli air. Ketika mengetahui kakek itu lupa membawa uang, Sari kembali dengan lembut membuka kotak pendingin. Mengambil sebotol air, lalu menyerahkannya langsung. Cuaca panas sekali. Bapak minum saja dulu. Nanti sore kalau lewat baru mampir. Bayar juga tidak apa-apa. Pria itu terharu berterima kasih berulang kali lalu pergi. Perbuatan kecil itu membuat Bapak Rahman semakin memperhatikan. Ia menarik napas dalam-dalam lalu perlahan berjalan menuju gerobak roti bakar. Sari mendongak. Melihat seorang kakek kurus dengan wajah lelah. Pakaiannya pudar penuh debu jalanan. Sandalnya sudah hampir habis solnya. Di pundak hanya ada tas kain tua. Tatapannya tidak liar atau memohon, melainkan hanya dipenuhi rasa malu seseorang yang telah ditolak terlalu sering. Ia dengan lembut bertanya, "Bapak mau beli roti bakar?" Bapak Rahman menunduk. Suaranya kecil hingga hampir tenggelam dalam kebisingan pasar. "Bapak sudah beberapa hari mencari pekerjaan dan belum mendapatkan uang sepeser pun. Dari pagi sampai sekarang juga belum makan apa-apa. Kalau masih ada roti bakar sisa, Bapak minta satu juga tidak apa-apa." Begitu kata-kata itu keluar, beberapa orang di dekatnya langsung berbalik melihat. Seorang wanita penjual buah di sampingnya dengan pelan berkata, "Sari, hati-hati. Sekarang, banyak orang pura-pura miskin." Seorang pria lain juga menambahkan, "Kalau dikasih satu orang, nanti yang lain datang berbondong-bondong." Bagaimana? Sari terdiam beberapa detik. Ia tidak melihat orang-orang yang baru saja berbicara, melainkan hanya menatap lekat wajah kakek di depannya. Ia menyadari mata kakek itu penuh kelelahan. Tangan kasar seperti sudah bekerja bertahun-tahun. Yang paling menarik perhatiannya bukanlah pakaian tua, melainkan ekspresi malu seseorang yang terpaksa meminta bantuan ketika tidak ada pilihan lain. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sari membuka etalase kaca. Dengan hati-hati, memilih roti bakar yang masih paling hangat. Ia mengoleskan selai, menambahkan daging, sosis, daun kemangi, mentimun, dan acar yang sangat lengkap seperti porsi roti untuk pelanggan lain. Setelah itu, ia membungkuk membuka kotak pendingin, mengambil sebotol air mineral yang masih dingin, lalu meletakkan keduanya ke dalam kantong kertas bersih. Bapak Rahman segera melambaikan tangan. "Terlalu banyak, Nona. Bapak minta roti saja sudah cukup." Sari tersenyum, menggelengkan kepala dengan lembut. Kalau lapar harus makan sampai kenyang. Cuaca panas begini, tanpa air mudah lelah. Orang tua itu perlahan menerima kantong roti dengan kedua tangan. Matanya memerah. Ia berbisik, "Tapi Bapak benar-benar tidak punya uang." Sari menatapnya dengan mata tulus lalu tersenyum lembut. "Hari ini Bapak makan saja. Nanti kalau hidup Bapak lebih baik, dan bertemu seseorang yang lapar dan haus seperti Bapak hari ini, Bapak berikan mereka sepotong roti bakar dan sebotol air. Begitu saja sudah Bapak bayar ke saya." Kata-kata itu tiba-tiba membuat Bapak Rahman tercekat. Selama bertahun-tahun memimpin sebuah grup besar,
Ia pernah mendengar banyak ucapan terima kasih, pujian, dan basa-basi. Namun, belum pernah ia mendengar kata-kata sederhana yang begitu menyentuh hatinya. Ia hanya bisa menundukkan kepala serendah-rendahnya, mencengkeram erat kantong kertas yang masih hangat di tangannya, seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Sore itu, setelah meninggalkan pasar, Bapak Rahman tidak kembali ke kota seperti rencana awal. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil di tepi jalan menuju desa. Tempat hanya ada sebuah tempat tidur kayu tua, sebuah meja rendah, dan kipas angin yang sudah usang termakan usia. Meletakkan tas kain di sudut kamar, ia duduk diam sangat lama. Gambaran gadis penjual roti bakar dengan senyum lembut dan kata-kata tulusnya masih terus terbayang di benaknya. Selama bertahun-tahun berkecimpung di dunia bisnis, ia telah bertemu banyak orang yang sopan, pandai bicara, dan tahu tata krama. Namun, kebaikan hati Sari benar-benar berbeda. Ia membantu orang asing tanpa mengharapkan balasan apapun. Itulah yang membuatnya memutuskan untuk tinggal di desa itu beberapa hari lagi. Ia ingin tahu apakah kebaikan hati itu hanya momen kebetulan atau sudah menjadi cara hidup gadis muda itu. Keesokan paginya, ketika langit masih diselimuti kabut tipis, Bapak Rahman sudah meninggalkan kamar kos. Ia masih mengenakan pakaian lama, memakai topi anyaman pudar, dan perlahan berjalan menuju pasar. Alih-alih langsung ke gerobak roti bakar, ia memilih duduk di warung kopi seberang. Dari posisi itu, ia bisa mengamati semua aktivitas tanpa membuat Sari menyadarinya. Ibu pemilik warung menyajikan secangkir teh panas untuknya lalu melanjutkan kesibukannya dengan pelanggan pertama hari itu. Bapak Rahman menyeruput teh sedikit demi sedikit sambil diam-diam mengawasi ke seberang jalan. Hanya beberapa menit kemudian, Sari muncul dengan sepeda tua. Di belakang sepeda ada kotak roti bakar, bahan-bahan, dan kotak pendingin berisi air mineral yang diikat dengan sangat hati-hati. Ia memarkir sepeda dengan rapi di bawah pohon, membersihkan kaca dengan lap, menata setiap roti bakar di nampan, memeriksa kembali pisau, daging, sosis, dan bumbu-bumbu. Setiap gerakannya lincah dan terampil, menunjukkan bahwa pekerjaan ini sudah lama melekat padanya. Setelah selesai menyiapkan, Sari mendongak menatap langit lalu tersenyum saat pelanggan pertama mulai berdatangan. Pelanggan pertama adalah seorang petani yang baru pulang dari sawah. Setelah memilih sepotong roti bakar, ia tiba-tiba terkejut karena menyadari lupa membawa dompet. Ia dengan canggung tersenyum. "Hari ini saya ceroboh sekali. Sudahlah besok saja saya mampir beli." Sari segera mengambil roti yang baru dibuat lalu menyerahkannya ke tangan bapak itu. "Bapak sarapan saja dulu. Besok atau lusa kalau lewat, baru mampir bayar juga tidak apa-apa." Petani itu dengan malu-malu menggelengkan kepala. "Nanti kalau saya lupa bagaimana?" Sari tersenyum sangat ramah. "Saya percaya Bapak." Hanya 3 kata singkat itu membuat pria itu terharu. Ia menerima roti lalu berterima kasih berulang kali sebelum mengayuh sepeda pergi. Bapak Rahman yang duduk di seberang pelan-pelan meletakkan cangkir tehnya di meja. Ia menyadari Sari tidak ragu sedikit pun. Menjual dengan cara hutang bagi dia tampaknya hal yang sangat biasa. Sekitar setengah jam kemudian, sekelompok siswa berseragam berhenti di depan kios roti bakar. Saat teman-teman lain dengan gembira menerima roti, seorang anak laki-laki mundur ke belakang. Kedua tangannya mencengkeram erat ujung baju. Sari melihatnya lalu dengan lembut bertanya, "Hari ini kamu tidak makan roti?" Anak itu menunduk berbisik, "Uang saya jatuh." Sari tidak bertanya apa-apa lagi. Ia dengan cepat mengambil sepotong roti bakar, menambahkan sosis lalu menyerahkannya langsung kepada anak itu. "Makanlah lalu masuk kelas tepat waktu. Nanti kalau ada uang baru kasih tante. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa." Mata anak itu memerah karena terharu. Ia berulang kali menunduk berterima kasih, lalu berlari mengikuti teman-temannya. Bapak Rahman menghela napas pelan. Jika ini adalah toko besar,
Mungkin tidak ada yang akan menerima penjualan hanya dengan janji seperti itu. Tetapi bagi Sari, hal pertama yang ia pedulikan bukanlah uang, melainkan apakah anak itu bisa sarapan sebelum ke sekolah. Menjelang siang, matahari mulai terik. Seorang penjual lotre tua dengan tongkat berjalan menuju kios roti bakar. Ia melihat botol-botol air mineral di kotak pendingin lalu menelan ludah pelan namun berbalik hendak pergi. Sari memanggilnya. "Bapak? Bapak butuh sesuatu." Penjual lotre dengan malu-malu menjawab. "Tidak apa-apa nak. Bapak hanya sedikit haus." Tanpa menunggu bapak itu selesai berbicara, Sari membuka kotak pendingin, mengambil sebotol air, lalu menyerahkannya langsung. "Bapak minum saja biar tidak terlalu lelah." Orang tua itu segera melambaikan tangan. "Bapak belum menjual satu pun tiket lotre." Sari tersenyum. "Nanti kalau sudah laku baru dipikirkan. Cuaca panas begini. Haus tidak baik." Orang tua itu memegang botol air dengan mata berkaca-kaca. Sebotol air tidak seberapa harganya. Tetapi di tengah siang yang terik itu adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang telah berjalan berkilo-kilometer. Perbuatan kecil itu terus berlanjut di depan mata Bapak Rahman. Tidak ada kamera. Tidak ada yang memotret. Juga tidak ada yang memuji. Sari membantu orang lain dengan sangat alami. Seolah itu adalah hal yang wajar dilakukan. Menjelang sore, ketika pelanggan sudah berkurang, seorang penjual sayur berlari tergesa-gesa. Tas sayur yang dibawanya tiba-tiba robek. Ikatan sayur berjatuhan di jalan. Banyak orang hanya berdiri melihat lalu melanjutkan pekerjaan mereka. Sari segera berlari mendekat. Membungkuk memungut setiap ikatan sayur. Membersihkan debu lalu membantu wanita itu mengikat kembali tasnya. Wanita itu dengan canggung berkata, "Maaf nak. Jadi mengganggu jualanmu." Sari hanya tersenyum. "Sayuran rusak sayang sekali. Saya jualan lambat sedikit juga tidak apa-apa." Jawaban sederhana itu membuat wanita itu terharu hingga tercekat. Bapak Rahman masih diam-diam mengamati dari jauh. Ia mulai menyadari sesuatu yang sangat istimewa. Sari tidak hanya baik kepada orang miskin atau orang yang kesulitan. Siapapun yang membutuhkan bantuan, ia selalu siap membantu tanpa perhitungan untung rugi. Semakin penasaran, ia memutuskan untuk berbincang dengan beberapa orang di pasar. Ia pura-pura bertanya, "Penjual roti bakar itu pasti orang berada ya?" "Kok sering sekali membantu orang seperti itu seorang." Tukang ojek yang sedang minum kopi tertawa. "Berada bagaimana, Pak? Rumahnya termasuk yang paling susah di desa ini." Seorang penjual buah menambahkan. Ibunya sakit-sakitan sepanjang tahun. Sendirian dia jualan roti bakar menafkahi seluruh keluarga. Malamnya masih menerima pekerjaan tambahan untuk biaya obat. Begitupun, kalau bertemu orang susah, dia tetap membantu. Bapak Rahman sedikit terkejut. Sesulit itu kok masih bisa memberi orang hutang makan? Ibu pemilik warung kopi tersenyum. Anak itu bilang, "Orang susah baru minta atau kekurangan uang. Kalau kita bisa bantu sedikit ya dibantu saja. Tidak rugi apa-apa." Kata-kata itu membuat Bapak Rahman terdiam sangat lama. Ia berbalik melihat gerobak roti bakar yang sudah hampir habis terjual. Gadis itu jelas tidak berlebihan harta, tetapi selalu memikirkan orang lain sebelum memikirkan dirinya sendiri. Sore menjelang, saat Sari merapikan barang-barang bersiap pulang, seorang anak perempuan sekitar 6 tahun berlari mendekat. Di tangannya memegang roti yang jatuh ke tanah. Matanya memerah karena sedih. Sari membungkuk menanyainya, lalu dengan lembut mengambil sepotong roti bakar kecil lainnya memberikannya kepada anak itu. "Bawa pulang makan sama adikmu ya." Anak itu memeluk roti bakar ke dadanya. Tersenyum lebar, lalu berbisik terima kasih sebelum berlari pergi. Berdiri dari jauh mengamati. Bapak Rahman merasakan dalam hatinya muncul perasaan yang sulit diungkapkan. Selama bertahun-tahun, ia telah menghabiskan banyak uang untuk program amal, membangun jembatan, membangun sekolah, dan memberikan beasiswa.
Pekerjaan-pekerjaan itu semua memiliki rencana yang jelas. Ada yang mengorganisasi, dan ada upacara-upacara formal. Sedangkan Sari, ia hanya diam-diam memberikan setiap potong roti bakar, setiap botol air, dan setiap senyum tulus tanpa pernah berpikir ia melakukan sesuatu yang besar. Justru kebaikan hati yang sederhana itulah yang membuat pasar kecil itu menjadi lebih hangat. Sejak hari itu juga, Bapak Rahman mengerti bahwa keputusannya untuk tinggal di desa ini sama sekali bukan pilihan yang salah. Ia percaya bahwa di sini masih banyak hal yang pantas ia pelajari dari orang-orang sederhana seperti Sari. Setelah hampir seminggu tinggal di desa kecil itu, Bapak Rahman tidak lagi hanya melihat Sari sebagai gadis yang baik hati. Setiap hari mengamatinya, ia melihat sesuatu yang membuatnya merenung. Ia memperlakukan semua orang dengan tulus, tanpa memandang kaya atau miskin, kenal atau tidak. Namun, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia bisnis, ia mengerti bahwa seseorang tidak bisa hanya dinilai dari apa yang dilihat mata secara kebetulan. Ada orang yang bersedia melakukan kebaikan ketika tahu ada yang mengamati, tetapi akan memilih yang berbeda ketika dihadapkan pada godaan nyata. Bapak Rahman tidak ingin meragukan Sari, tetapi ia juga ingin tahu apakah kebaikan hati itu cukup kuat ketika harus menghadapi tantangan besar. Setelah beberapa malam berpikir, ia memutuskan untuk menciptakan sendiri sebuah situasi untuk mencari jawabannya. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Kamar kos kecil itu masih sunyi. Di halaman hanya terdengar kicauan burung yang memanggil satu sama lain di antara pepohonan. Ia membuka tas kain tua, mengeluarkan dompet kulit yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Di dalamnya, selain lebih dari 10 juta rupiah uang tunai, ia juga dengan hati-hati meletakkan beberapa dokumen pribadi dan sebuah foto keluarga tua. Itu adalah foto yang diambil ketika orang tuanya masih hidup, saat seluruh keluarga masih sangat miskin. Bagi orang lain, jumlah uang di dompet mungkin berharga, tetapi bagi Bapak Rahman, foto itulah yang tidak bisa diganti dengan apapun. Ia menatap foto itu cukup lama lalu tersenyum tipis. Dengan lembut meletakkannya kembali di saku terdalam dompet. Ia tidak ingin menguji Sari hanya dengan uang, melainkan ingin melihat bagaimana ia akan memperlakukan harta berharga milik orang asing. Sekitar pukul 8.00 pagi, pasar mulai ramai. Pembeli dan penjual berdatangan silih berganti. Suara tawar-menawar, suara tawa bercampur menjadi satu menciptakan suasana yang ramai khas pasar desa. Seperti biasa, Sari sudah ada di sana sejak pagi. Gerobak roti bakar kecil didirikan tepat di bawah pohon yang familiar. Roti bakar keemasan tersusun rapi di etalase kaca. Sedangkan kotak air mineral ditutupi lapisan es agar tetap dingin. Ia selalu tersenyum ramah kepada setiap pelanggan yang datang. Bapak Rahman perlahan berjalan mendekat. Sari baru saja melihatnya sudah dengan ceria berkata, "Bapak sudah datang. Hari ini Bapak makan roti bakar daging panggang ya? Baru selesai dibuat masih hangat sekali." Ia tersenyum mengangguk. "Beri saya satu seperti biasa." Sari dengan cepat mengiris roti, mengisi dengan banyak isian lalu dengan hati-hati menambahkan sedikit daun kemangi dan mentimun. Sebelum menyerahkan roti, ia juga mengambil sebotol air mineral dan meletakkannya di kantong kertas. "Hari ini cuaca panas sekali. Bapak bawa minum ya biar tidak haus." Bapak Rahman menerimanya dengan kedua tangan lalu memberikan uang seperti biasa. Keduanya hanya berbincang beberapa patah kata singkat sebelum ia perlahan pergi. Berjalan sekitar beberapa puluh meter, ia pura-pura membungkuk memperbaiki tali sandalnya. Pada saat itu, dompet dari saku bajunya perlahan jatuh ke tanah tanpa ada yang menyadarinya. Ia masih terus berjalan. Wajahnya tenang seolah tidak tahu apa-apa. Setelah itu, ia berbelok ke warung kopi seberang. Memilih kursi yang biasa lalu diam-diam mengamati. Dompet itu tergeletak tepat di tengah jalan. Banyak orang berlalu lalang tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Beberapa menit kemudian,
Saat melangkah keluar mengambil roti bakar tambahan dari kotak di belakang, Sari tidak sengaja melihat sesuatu tergeletak di dekat roda gerobak. Ia membungkuk mengambilnya. Ketika membuka sedikit dompet untuk mencari informasi pemilik yang jatuh, ia terkejut melihat sejumlah uang yang cukup besar di dalamnya. Matanya sedikit terkejut, tetapi hanya beberapa detik kemudian, ia segera menutup dompet. Seorang penjual buah di sampingnya melihat. Banyak uang begitu ya? Sari mengangguk pelan. Iya. Wanita itu tertawa setengah bercanda setengah serius. Pasar ramai begini pasti susah mencari pemiliknya. Disimpan saja, tidak ada yang tahu kok. Sari segera menggelengkan kepala. Tidak boleh begitu, Tante. Orang kehilangan uang sebanyak ini pasti sedang sangat khawatir. Wanita itu mengangkat bahu. Mau cari siapa di antara begitu banyak orang begini? Sari tidak menjawab. Ia meletakkan dompet di atas lap bersih di samping gerobak roti bakar lalu terus-menerus melihat ke seluruh pasar. Setiap kali melihat seseorang yang tampak panik atau menyentuh saku celana atau baju, ia selalu proaktif bertanya, "Bapak, Ibu ada menjatuhkan dompet?" Orang yang ditanya semua menggelengkan kepala. Waktu berlalu perlahan. Hampir 30 menit. Sari hampir tidak fokus berjualan. Ada pelanggan yang memanggil untuk membeli roti. Ia tetap melayani dengan ramah, tetapi matanya terus-menerus mengarah ke jalur-jalur di pasar. Terkadang ia memegang dompet melihat, berharap menemukan informasi apapun untuk menghubungi pemiliknya. Tetapi selain uang dan beberapa dokumen, ia tidak menemukan nomor telepon apapun. Duduk di warung kopi seberang, Bapak Rahman diam-diam mengamati semuanya. Dalam hatinya mulai muncul rasa bersalah. Hanya karena uji coba dirinya. Sari telah kehilangan banyak pelanggan pada saat penjualan paling ramai di hari itu. Tepat pada saat itu, Sari tiba-tiba melihat ia perlahan berjalan menuju ujung pasar. Ia terdiam. Dalam benaknya muncul gambaran pagi itu. Orang yang berdiri paling dekat dengan posisi dompet adalah kakek itu. Tanpa ragu sedikit pun, Sari berbalik meminta tolong penjual air di sebelahnya. "Tante, tolong jagain sebentar ya." Setelah berbicara, ia memegang dompet lalu terburu-buru mengejar. "Bapak, tunggu saya." Suara panggilan itu membuat banyak orang menoleh. Bapak Rahman masih pura-pura tidak mendengar. Terus berjalan perlahan. Sari berlari lebih cepat. Sampai di dekat ujung jalan, ia baru berhasil menyusul. "Bapak, Bapak ada menjatuhkan dompet ini." Bapak Rahman berbalik menunjukkan ekspresi terkejut. Ia menyentuh saku bajunya lalu tiba-tiba terkejut. "Ya ampun. Benar ini punya Bapak." Suaranya bergetar seperti orang yang baru saja menemukan kembali sesuatu yang paling berharga. Sari tersenyum. Kedua tangannya mengangkat dompet mengembalikannya. "Bapak cek dulu ada yang kurang tidak?" Ia membuka dompet sangat perlahan. Setiap tumpukan uang masih utuh. Dokumen tidak ada yang hilang satupun. Foto lama juga masih berada di posisi semula. Ia menghela napas lega lalu menatap Sari dengan mata penuh haru. "Terima kasih nak. Kalau dompet ini hilang, Bapak benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Setelah berbicara, ia mengeluarkan beberapa lembar uang, menyerahkannya kepada gadis itu. "Bapak kasih sedikit tanda terima kasih." Sari segera mundur satu langkah. "Tidak. Saya tidak menerima." Bapak itu tetap dengan lembut berkata, "Kamu sudah banyak membantu saya." Sari tersenyum. "Saya hanya mengembalikan barang yang jatuh. Itu adalah tugas saya." Bapak Rahman kembali berkata, "Atau anggap saja Bapak beli semua roti bakar kamu hari ini." Sari tetap menggelengkan kepala. "Kalau Bapak mau makan roti, besok mampir saja beli. Seperti biasa. Sedangkan uang ini saya tidak bisa terima." Ia menatap gadis itu sangat lama. "Hidupmu pasti juga tidak mudah." Sari tersenyum sangat tipis. "Kesulitan itu urusan saya. Tapi kalau karena susah lalu mengambil yang bukan milik sendiri, nanti saya masih berani menatap siapa lagi." Kata-kata sederhana itu membuat Bapak Rahman tercekat.
Tepat pada saat itu, seorang kakek di dekatnya tertawa ramah. Sari, di pasar ini siapapun tahu. Kalau dia menemukan barang siapapun, dia pasti akan mencari sampai ketemu untuk dikembalikan. Tahun lalu dia bahkan mengembalikan cincin emas. Orang menawarkan uang terima kasih pun tidak dia ambil. Para penjual di sekitar semua mengangguk membenarkan. Sifatnya memang begitu. Miskin tapi tidak pernah serakah. Sari memerah karena malu. Hanya tersenyum lalu permisi kembali ke gerobak roti bakar karena masih banyak pelanggan menunggu. Bapak Rahman berdiri dia menatap bayangan gadis itu yang menghilang di antara keramaian orang. Di tangannya, dompet masih utuh. Tetapi yang membuat hatinya berat bukanlah uang yang baru saja ditemukan. Yang membuatnya terharu adalah seorang gadis yang harus berhemat setiap rupiah untuk mencari nafkah. Namun, ia masih bisa dengan tenang menolak sejumlah uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berbulan-bulan. Tepat pada saat itu, ia mengerti bahwa kebaikan hati Sari bukanlah ledakan sesaat, melainkan telah menjadi bagian dari dirinya. Sebuah sifat berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang berapapun. Sejak Sari mengembalikan dompetnya, di hati Bapak Rahman tidak ada lagi keraguan sedikit pun tentang kejujurannya. Namun, pertanyaan lain muncul dan membuatnya lebih banyak berpikir. Mengapa seorang gadis muda, dengan hidup yang tidak berlebihan, bisa mempertahankan hati yang begitu tulus di dunia bisnis? Ia pernah bertemu banyak orang kaya tetapi bersedia menukar harga diri demi keuntungan. Sebaliknya, Sari tidak punya apa-apa di tangannya selain gerobak, roti bakar tua dan senyum ramah. Namun, ia selalu memilih kebaikan hati dalam setiap perbuatan kecil. Semakin ia berpikir, semakin ia ingin memahami kehidupan di balik senyum itu. Siang itu, ketika pasar mulai sepi, Sari dengan hati-hati membersihkan kaca gerobak roti bakar. Merapikan sisa bahan-bahan lalu mengikat erat semuanya ke sepeda tua. Ia menyapa setiap penjual di sekitarnya dengan senyum akrab sebelum perlahan mengayuh sepeda meninggalkan pasar. Bapak Rahman masih menjaga jarak cukup jauh. Diam-diam mengikuti di belakang. Ia tidak ingin mengganggu kehidupan pribadi gadis itu. Tetapi ia percaya bahwa hanya dengan melihat kehidupan sehari-hari Sari, ia bisa memahami apa yang membentuk pribadi itu. Jalan dari pasar menuju desa, membentang di sepanjang sawah hijau. Di kedua sisi jalan ada deretan pohon bambu tua bergoyang ditiup angin. Terkadang beberapa kawanan kerbau dengan santai merumput di tepi pematang. Sari mengayuh sepeda sambil dengan ceria menyapa orang-orang yang dikenalnya yang lewat. Ada yang meminta bantuannya membeli obat di pasar besok. Ada yang menitipkan sayuran segar agar ia membawakan untuk kerabat di ujung desa. Ia selalu dengan senang hati menerima, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa keberatan. Siapapun yang bertemu dengannya juga tersenyum ramah. Seolah ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan damai desa kecil itu. Berjalan lagi hampir 20 menit. Sari menghentikan sepedanya di depan sebuah rumah sederhana yang tersembunyi di balik pagar bambu. Atap genteng sudah dipenuhi lumut hijau. Beberapa bagian ditambal dengan seng bekas. Dindingnya belang-belang karena hujan dan panas. Pintu kayunya juga sudah pudar termakan waktu. Meskipun rumahnya sederhana, halaman depan disapu bersih. Beberapa pot bunga pukul 9 dan bunga krisan dirawat dengan hati-hati membuat suasana menjadi jauh lebih hangat. Sari baru saja memarkir sepeda. Suara lemah terdengar dari dalam rumah. "Nak, sudah pulang ya?" Mendengar panggilan itu, ia segera masuk. "Iya, Bu. Saya sudah pulang. Hari ini jualan lumayan kok." Bapak Rahman berdiri bersembunyi di balik pohon di depan gang. Melalui pintu yang terbuka, ia melihat seorang wanita berusia lebih dari 60 tahun terbaring di tempat tidur kayu tua. Wajahnya kurus. Kulitnya pucat karena sakit. Kakinya hampir tidak bisa berjalan lagi. Meskipun begitu, ketika melihat putrinya pulang, matanya bersinar dengan kegembiraan dan kasih sayang.
Sari belum sempat beristirahat sudah mengambil baskom air hangat lalu dengan lembut membersihkan wajah dan tangan ibunya. Setiap gerakannya sangat hati-hati dan terampil seolah ia telah melakukan pekerjaan itu selama bertahun-tahun. Setelah selesai, ia mengambil bantal untuk menyangga ibunya agar bisa duduk lebih nyaman lalu baru lari ke dapur. Hanya beberapa menit kemudian, Sari membawa semangkuk bubur panas yang masih mengepulkan asap. Ibu makan selagi. Hangat ya? Ibunya melihat bubur lalu dengan lembut bertanya. Kamu sudah makan? Nak Sari tersenyum dengan sangat alami. Iya. Bu. Saya sudah makan di pasar. Ibunya mengangguk. Lalu dengan tenang mengambil sendok dan makan sedikit demi sedikit. Berdiri di luar. Bapak Rahman tanpa sadar melihat ke dapur. Di dalam panci kecil hanya tersisa sedikit bubur di dasarnya. Setelah ibunya selesai makan, Sari baru diam-diam mengambil sisa bubur yang tersisa ke dalam mangkuk yang lebih kecil. Ia duduk sendirian di sudut dapur makan sangat lambat. Ia langsung mengerti bahwa kata-kata yang baru saja diucapkan gadis itu hanya untuk menenangkan ibunya. Kenyataannya, ia telah menyerahkan hampir seluruh porsinya kepada ibunya. Momen itu membuat Bapak Rahman sedikit memalingkan wajah. Di villa miliknya, setiap hidangan selalu lengkap dengan makanan lezat. Tetapi seringkali di meja makan yang luas hanya ia seorang yang duduk diam. Sedangkan di rumah kecil ini, meskipun hanya ada 2 mangkuk bubur sederhana, kasih sayang antara ibu dan anak sudah cukup membuat dapur menjadi hangat. Beberapa hari kemudian, Bapak Rahman terus diam-diam mencari tahu tentang Sari. Ia sering mampir ke warung kopi di ujung desa tempat para lansia biasa duduk minum teh setelah bekerja di sawah. Hanya dengan menyebut nama Sari, semua orang memberikan kata-kata pujian untuknya. Seorang kakek berjanggut putih mengelus janggutnya lalu perlahan bercerita. Anak itu menderita sejak kecil. Ayahnya meninggal lebih awal karena kecelakaan kerja. Ibunya sejak itu kesehatannya menurun. Beberapa tahun lalu lagi-lagi menderita sakit parah, sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Sendirian dia menanggung semua urusan rumah. Seorang wanita penjual kelontong menambahkan. Dulu ada yang membujuknya untuk bekerja di kota. Gaji lebih tinggi dari jualan roti bakar. Tetapi dia tidak mau pergi. Bapak Rahman penasaran bertanya. Mengapa wanita itu tersenyum? Dia bilang ibunya di rumah sendirian tidak ada yang menjaga. Uang bisa dicari nanti. Tapi ibu, hanya ada satu. Kata-kata sederhana itu membuat Bapak Rahman terdiam. Sore itu, ia tidak sengaja bertemu Sari di apotek desa. Ia dengan hati-hati menanyakan harga setiap jenis obat lalu mengeluarkan segepok uang receh yang sudah dilipat rapi dari tasnya. Setelah membayar, ia menghitung berulang kali sisa uang di dompetnya. Wajahnya sedikit murung lalu baru menyimpannya kembali ke tas. Meninggalkan apotek, Sari mampir ke toko roti bakar untuk mengambil bahan tambahan untuk keesokan harinya. Ketika mendengar pemilik toko memberitahu, harga tepung terigu naik, ia hanya tersenyum. Hari ini saya ambil lebih sedikit dari biasanya ya. Pemilik toko yang sudah mengenalnya langsung berkata, ambil saja cukup. Nanti kalau kurang berapa, hari lain baru dibayar. Sari dengan lembut menggelengkan kepala. Saya tidak ingin banyak berhutang. Seberapapun yang ada, segitu saja yang saya kerjakan. Pemilik toko hanya bisa tersenyum. Karena ia sudah sangat terbiasa dengan karakter gadis itu. Malam tiba. Seluruh desa tenggelam dalam keheningan. Ketika melewati rumah kecil itu, Bapak Rahman melihat lampu masih menyala. Melalui jendela, ia melihat Sari sedang duduk di depan mesin jahit tua. Tangannya lincah menjahit setiap baju. Memperbaiki setiap celana untuk warga desa untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jam sudah hampir pukul 11 malam. Namun ia masih sibuk bekerja. Dari dalam kamar, ibunya dengan suara lemah berkata, Nak, istirahat lebih awal. Besok masih harus bangun jualan roti bakar. Sari berbalik tersenyum. Saya kerja sedikit lagi saja. Ibu tidur duluan saja.
Ia kembali membungkuk melanjutkan menjahit setiap jahitan dengan sangat hati-hati. Setelah selesai, Sari melipat rapi setiap pakaian. Menulis nama setiap orang di secari kertas kecil agar besok pagi bisa dikembalikan kepada pemiliknya yang benar. Berdiri diam di gang kecil, Bapak Rahman tiba-tiba merasa hatinya berat. Yang membuatnya kagum bukanlah karena Sari miskin, atau karena ia berkorban terlalu banyak untuk ibunya. Yang membuatnya benar-benar kagum adalah meskipun hidupnya penuh kesulitan, ia masih bisa mempertahankan senyum ramah dan optimisme dalam setiap hari. Belum pernah ia mendengar gadis itu mengeluh tentang nasib. Juga belum pernah ia melihatnya menjadikan kesulitannya sebagai alasan untuk menolak membantu orang lain. Semakin ia memahami kehidupan Sari, Bapak Rahman semakin percaya bahwa justru masa-masa sulit itulah yang memupuk dalam dirinya hati yang penuh kasih sayang dan kepribadian yang berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang berapapun. Hari-hari berikutnya berlalu perlahan seperti sungai yang tenang mengalir melintasi desa kecil. Bagi Bapak Rahman, ini adalah waktu yang paling istimewa sejak ia memasuki dunia bisnis. Setiap pagi bangun, ia tidak lagi membuka ponsel untuk melihat laporan pendapatan atau jadwal rapat yang padat seperti kebiasaan bertahun-tahun. Yang paling ia nantikan hanyalah berjalan kaki ke pasar, melihat gerobak roti bakar yang familiar di bawah pohon ketapang dan mendengar suara Sari yang ceria menyapa setiap pelanggan. Kehidupan di sini begitu sederhana sehingga terkadang ia lupa bahwa ia pernah menjadi orang yang selalu sibuk dengan keputusan bernilai ratusan miliar rupiah. Ketika matahari baru saja terbit dari balik sawah, Sari sudah berada di pasar. Ia memarkir gerobak roti bakar di posisi yang biasa lalu dengan cepat membersihkan kembali kaca. Menata setiap roti yang masih hangat di nampan. Memeriksa kembali sayuran, daging, sosis, dan botol-botol air mineral di kotak es. Tepat pada saat itu, Bapak Rahman juga perlahan berjalan mendekat. Begitu melihatnya, Sari sudah tersenyum ramah. Bapak datang tepat waktu. Hari ini saya baru saja mendapatkan roti yang masih hangat. Pasti lebih enak. Ia tersenyum. Baiklah, beri saya satu seperti biasa. Sari dengan lincah menyiapkan porsi roti bakar lalu menyerahkannya langsung kepadanya. Sebelum dibungkus, ia juga menambahkan beberapa irisan mentimun dan sedikit daun kemangi. Hari ini saya tambahkan sedikit sayuran biar tidak terlalu enek. Bapak Rahman melihat roti lalu tersenyum tipis. Kalau kamu terus menambahkan begitu, nanti untung. Berapa? Sari hanya tersenyum ramah. Menambahkan sedikit tidak seberapa kok. Bapak enak makan. Saya sudah senang. Ia diam-diam menerima. Dalam hatinya, tiba-tiba muncul perasaan hangat. Sudah sangat lama tidak ada yang peduli padanya dengan hal-hal kecil seperti itu. Percakapan antara keduanya semakin sering terjadi. Awalnya hanya beberapa pertanyaan tentang cuaca atau masalah panen. Setelah itu adalah cerita tentang kehidupan. Sari selalu mengira ia hanya seorang pekerja miskin yang bekerja serabutan di mana-mana sehingga tidak menjaga jarak sedikit pun. Suatu pagi, ia dengan penasaran bertanya, "Bapak sering bepergian begitu, pasti sangat lelah ya?" Bapak Rahman melihat jauh ke arah sawah yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. "Sudah biasa, Nak. Kalau ada pekerjaan ya dikerjakan. Kalau habis pekerjaan ya pindah ke tempat lain." Sari mengangguk. Asal mau berusaha pasti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mendengar gadis itu memberi semangat, ia tanpa sadar tersenyum. Sudah lama sekali baru ada orang yang berbicara dengannya dengan kalimat sederhana seperti itu tanpa tahu siapa orang di depannya. Suatu hari, Sari sedang kesulitan mengangkat kotak bahan-bahan dari sepeda. Lalu Bapak Rahman datang. "Biar Bapak bantu." Sari segera melambaikan tangan. "Kotak ini berat sekali. Bapak sudah tua." Ia hanya tersenyum. "Bapak masih kuat kok." Sambil berbicara ia dengan lembut mengangkat kotak itu dan meletakkannya dengan rapi di dalam. Melihat gerakannya yang lincah, mata Sari membulat terkejut. "Bapak kuat sekali." Ia tertawa. "Dulu waktu muda Bapak sering jadi kuli panggul."
Pekerjaan seperti ini sudah biasa. Jawaban itu sama sekali tidak bohong. Sebelum sukses, ia pernah melakukan berbagai pekerjaan untuk mencari nafkah. Dari kuli angkut hingga pengantar barang sewaan. Justru masa-masa sulit itulah yang melatih kesehatan dan ketekunannya. Sejak hari itu, setiap pagi ia datang lebih awal untuk membantu Sari mendirikan gerobak, mengangkat bahan-bahan, menata meja kursi, dan membersihkan area jualan. Awalnya gadis itu masih malu-malu. Beberapa kali menolak karena takut ia lelah. "Bapak duduk saja istirahat. Saya sudah terbiasa." Bapak Rahman tersenyum ramah. "Duduk diam bosan. Kalau ada pekerjaan Bapak malah senang." Melihat ia tulus ingin membantu, Sari tidak menolak lagi. Suatu siang, tiba-tiba, hujan deras turun. Angin kencang meniup miring atap gerobak roti bakar. Para pedagang di sekitar segera merapikan barang-barang. Sari sendirian berusaha menahan terpal yang ditarik kencang oleh angin. Bapak Rahman begitu melihatnya langsung berlari mendekat. "Biar Bapak pegang bagian ini." Keduanya bersama-sama menarik tali dengan erat. Menutupi gerobak roti bakar lalu dengan cepat memindahkan bahan-bahan ke tempat yang kering. Hanya beberapa menit kemudian, keduanya sudah basah kuyup. Sari menatapnya dengan canggung. "Bapak pulang ganti baju saja. Nanti masuk angin." Ia tertawa. "Kalau kamu bagaimana?" Sari tersenyum. "Saya sudah biasa." Keduanya saling memandang lalu bersama-sama tertawa di tengah hujan deras. Suara tawa bercampur dengan suara hujan membuat jarak di antara mereka tampaknya semakin dekat. Sore yang lain, ketika pasar baru saja sepi, Sari mengayuh sepeda membawa gerobak roti bakar kembali. Di tengah jalan, rantai sepeda tiba-tiba lepas. Ia membungkuk mencoba memperbaikinya tetapi tidak berhasil juga. Tepat pada saat itu, Bapak Rahman berjalan dari belakang. "Biar Bapak lihat." Ia duduk. Kedua tangannya yang pernah menandatangani begitu banyak kontrak besar kini berlumuran minyak ketika dengan hati-hati memasang kembali rantai. Hanya beberapa menit kemudian, sepeda itu kembali berjalan normal. Sari menatapnya dengan penuh kekaguman. "Bapak bisa memperbaiki sepeda juga." Ia membersihkan tangan lalu tertawa. "Dulu waktu miskin, apa saja harus belajar sendiri." Sari mengangguk. Matanya penuh kekaguman. "Bapak hebat sekali." Bapak Rahman hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Ia menyadari pekerjaan-pekerjaan kecil ini justru memberinya kebahagiaan yang sangat berbeda. Kebahagiaan yang selama bertahun-tahun belum pernah ia rasakan. Dalam perjalanan pulang ke desa, keduanya berjalan sambil berbincang. Sari tiba-tiba bertanya, "Bapak sering bepergian begitu? Ada tempat yang membuat Bapak ingin kembali tidak?" Bapak Rahman berpikir beberapa detik lalu tersenyum. "Ada dong." "Di mana itu?" Bapak ia menatap jalan desa yang damai di depannya. "Tempat di mana orang-orang memperlakukan saya dengan tulus." Sari tertawa. "Kalau begitu desa saya juga termasuk ya?" Ia mengangguk pelan. "Betul." Jawaban singkat itu benar-benar keluar dari lubuk hatinya. Para pedagang di pasar juga mulai memperhatikan keduanya. Seorang penjual air tertawa senang. "Sari dapat asisten gratis nih." Seorang penjual sayur menggoda. "Setiap hari lihat kalian berdua ngobrolnya lebih ceria daripada orang rumah." Sari memerah tersenyum. "Tante-tante ini suka menggoda saya." Seorang nenek penjual sirih dengan tongkat berjalan lewat juga dengan ceria berkata, "Kalian berdua terlihat seperti ayah dan anak." Mendengar itu, Sari berbalik menatap Bapak Rahman lalu tersenyum ramah. "Kalau ayah saya masih hidup, pasti juga sering membantu saya seperti Bapak." Kata-kata tak sengaja itu membuat hati Bapak Rahman tiba-tiba sedih. Ia tidak tahu mengapa ia merasa begitu terharu. Mungkin sudah sangat lama ia tidak mendengar kata-kata yang mengandung begitu banyak kepercayaan dan keakraban seperti itu. Setiap sore setelah selesai berjualan, keduanya selalu duduk istirahat beberapa menit di bawah pohon ketapang sebelum pulang ke rumah masing-masing.
Sari sering mengambil botol teh yang dibawanya lalu menawarkannya kepada bapak itu. Suatu kali ia tiba-tiba bertanya, "Bapak pernah berharap jadi kaya tidak?" Bapak Rahman terdiam. Tersenyum bertanya balik, "Kalau kamu bagaimana?" Sari menopang dagu berpikir. "Kalau punya banyak uang, saya hanya ingin memperbaiki rumah ibu, biar tidak bocor setiap musim hujan. Beli sepeda baru biar tidak rusak di tengah jalan. Lalu menabung sedikit uang kalau ibu sakit parah lagi." Ia dengan lembut bertanya, "Kalau untuk dirimu sendiri?" Sari menggelengkan kepala. "Saya hanya butuh segitu saja sudah cukup." Jawaban sederhana itu membuat Bapak Rahman terdiam. Ia pernah bertemu banyak orang yang memimpikan villa, mobil mewah, dan kehidupan kaya. Tetapi gadis di depannya hanya memikirkan atap rumah untuk ibunya dan sepeda baru agar lebih mudah mencari nafkah. Sejak kapan ia sendiri tidak tahu lagi. Mampir ke gerobak roti bakar setiap pagi telah menjadi kebiasaan yang tak terpisahkan. Ia mulai merindukan mendengar suara lembut Sari. Merindukan berbincang beberapa patah kata dengannya setelah setiap pasar. Merindukan membantunya melakukan hal-hal kecil yang dulu ia tidak pernah berpikir akan melakukannya. Semakin ia berinteraksi, semakin ia menghormati ketulusan dan kebaikan hati gadis itu. Namun, bersamaan dengan itu, dalam hatinya juga semakin berat. Setiap kali melihat tatapan kepercayaan yang diberikan Sari kepadanya, ia merasa menyesal karena identitas aslinya masih disembunyikan. Berkali-kali ia berniat mengatakan semuanya tetapi kemudian mengurungkan niat. Ia takut bahwa ketika gadis itu tahu siapa ia, percakapan sederhana, senyum polos, dan ketulusan di antara keduanya tidak akan lagi utuh seperti masa-masa damai ini. Justru pertentangan batin itulah yang membuat Bapak Rahman mengerti bahwa ia sedang dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Dan setiap hari yang berlalu di samping gerobak roti bakar kecil itu menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Seminggu berlalu sejak Bapak Rahman tiba di desa kecil itu. Setiap pagi ia masih diam-diam muncul di depan gerobak roti bakar milik Sari seperti pelanggan setia. Sementara Sari masih polos menganggapnya sebagai seorang pekerja miskin yang berkeliling mencari pekerjaan. Ketenangan inilah yang terkadang membuat Bapak Rahman lupa tujuan awal perjalanannya. Namun, semakin dekat dengan Sari, ia semakin mengerti bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan identitas palsu. Kebenaran suatu saat akan terungkap. Jika ia sendiri yang berinisiatif mengatakannya, mungkin semuanya akan lebih ringan. Namun, setiap kali melihat senyum polos gadis itu, ia tidak cukup berani untuk berbicara. Ia takut bahwa hanya dengan tahu ia seorang miliarder, cara Sari memandangnya tidak akan lagi sama seperti hari-hari sebelumnya. Tepat pada saat itu, seluruh kabupaten sibuk mempersiapkan upacara peresmian jembatan baru yang membentang di atas sungai besar. Ini adalah proyek penting yang sudah lama dinantikan masyarakat. Karena mulai sekarang, perjalanan, perdagangan, dan transportasi hasil pertanian akan jauh lebih lancar. Di seluruh jalan digantung bendera, spanduk, dan deretan bunga berwarna-warni. Sistem pengeras suara terus-menerus mengumumkan waktu berlangsungnya upacara, sekaligus memperkenalkan bahwa jembatan ini didanai sepenuhnya oleh Grup Jaya Perkasa. Masyarakat desa semua bersemangat karena mendengar bahwa pemimpin provinsi dan CEO grup akan langsung hadir dalam upacara tersebut. Sari juga tidak terkecuali. Ia berpikir hari itu akan sangat banyak orang berkumpul sehingga memutuskan untuk menyiapkan lebih banyak roti bakar dari biasanya. Sejak pukul 3.00 pagi, dapur kecil di rumah sudah menyala terang. Sari dengan hati-hati menguleni adonan, memanggang setiap mie roti baru, membemboy dahen, mencuci sayuran, dan menyiapkan lebih banyak botol air mineral untuk melayani pelanggan. Meskipun pekerjaannya sibuk, ia selalu tersenyum. Dalam benaknya ia hanya berpikir hari ini bisa menjual lebih banyak sedikit, maka akan ada uang tambahan untuk membeli obat ibunya. Sekitar pukul 6.00 pagi, Bapak Rahman masih datang seperti biasa. Ia berdiri di depan gerobak roti bakar. Diam-diam melihat Sari yang sibuk menyiapkan dagangan. Begitu melihatnya,
Gadis itu sudah dengan ceria berkata, "Bapak datang terlalu pagi hari ini." Ia tersenyum tipis. Hari ini pasar ramai jadi Bapak juga datang lebih awal. Sari dengan cepat menyiapkan sepotong roti bakar yang sangat lengkap lalu mengambil sebotol air mineral dan memasukkannya ke dalam kantong kertas. "Hari ini Bapak pasti banyak jalan kaki. Bawa air minum ya?" Bapak Rahman menerimanya dengan kedua tangan. "Terima kasih, Nak." Sari tersenyum sangat ceria. "Jangan lupa lihat upacara peresmian jembatan ya. Hari ini pasti ramai sekali." Ia menatap gadis itu beberapa detik lalu mengangguk pelan. "Iya, Bapak akan datang." Itu adalah percakapan biasa seperti hari-hari lainnya. Tetapi di hati Bapak Rahman terasa sangat berat. Ia sangat ingin memberitahu Sari kebenarannya saat itu juga. Bibirnya sedikit bergerak hendak berbicara. Tetapi pada akhirnya hanya diam. Ia tahu hanya beberapa jam lagi semuanya tidak akan bisa disembunyikan lagi. Hampir pukul 8.00 pagi. Alun-alun di depan jembatan sudah penuh orang. Ratusan kursi ditata rapi di bawah tenda. Bendera dan bunga-bunga berwarna-warni membentang di kedua sisi jalan masuk. Suara pengeras suara bergema di seluruh area membuat suasana semakin meriah. Banyak kios kecil didirikan untuk melayani masyarakat yang hadir. Sari memilih sudut dekat gerbang untuk mendirikan gerobak roti bakar. Seperti yang diperkirakan, pelanggan berdatangan sangat banyak. Ia terus-menerus mengiris roti, menjepit isian, memberikan air kepada pelanggan sehingga hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Keringat membasahi dahinya tetapi senyum selalu terlukis di wajahnya. Tepat pukul 9.00. Upacara resmi dimulai. Pembawa acara satu persatu memperkenalkan para pejabat yang hadir. Sari masih sibuk berjualan sehingga tidak terlalu memperhatikan. Baginya, acara seperti itu hanyalah kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan roti. Beberapa menit kemudian, layar besar di belakang panggung mulai menayangkan video perkenalan sponsor. Gambar sawah yang luas, pabrik modern, dan rombongan kendaraan pengangkut hasil pertanian satu persatu muncul. Selanjutnya adalah gambar pendiri grup Jaya Perkasa. Tepat pada saat itu, tangan Sari yang sedang memegang penjepit daging tiba-tiba terhenti. Matanya membulat. Di layar ada seorang pria mengenakan setelan jas biru tua. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya penuh wibawa tetapi sangat familiar. Sari berdiri tak bergerak. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia salah lihat. Bagaimana bisa begitu mirip tepat pada saat itu? Pembawa acara dengan suara jelas berkata, "Dengan hormat kami mengundang Bapak Rahman, Ketua Dewan Direksi, Grup Jaya Perkasa, sponsor utama proyek Jembatan Damai, untuk naik ke panggung memberikan sambutan." Tepuk tangan bergemuruh di seluruh alun-alun. Dari belakang panggung, seorang pria perlahan melangkah keluar. Ia mengenakan setelan jas yang elegan, memakai sepatu kulit yang mengkilap. Langkahnya percaya diri dan penuh wibawa seorang pengusaha sukses. Tidak ada lagi pakaian lama yang pudar. Tidak ada lagi sandal jepit yang usang. Tidak ada lagi topi anyaman atau tas kain tua. Itu adalah pria yang setiap pagi Sari masih memanggilnya dengan sebutan Bapak. Roti bakar di tangan Sari tiba-tiba jatuh ke tanah. Botol air yang baru saja diambil dari kotak juga menggelinding di lantai. Ia berdiri diam di tengah keramaian orang. Merasa seolah semua suara di sekitarnya menghilang. Seorang pelanggan yang berdiri di depan gerobak berteriak, "Beri saya 2 roti bakar." Tetapi Sari sama sekali tidak mendengarnya. Matanya hanya tertuju ke panggung. Di sana, Bapak Rahman menunduk menyapa semua orang lalu melangkah ke podium. Tepat saat mendongak, matanya tanpa sengaja bertemu Sari yang berdiri di tengah kerumunan. Momen bertatapan mata hanya berlangsung beberapa detik, tetapi membuat keduanya terdiam kaku. Bapak Rahman merasa jantungnya seperti tercekik. Ia melihat dengan jelas keterkejutan, kebingungan, lalu perlahan berubah menjadi kekecewaan di mata gadis itu. Ia mengerti bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Pidato masih berlanjut tetapi pikirannya hampir tidak lagi berada di panggung.
Kata-kata terima kasih, angka-angka tentang proyek, atau rencana pengembangan yang telah ia siapkan sebelumnya semuanya menjadi kabur. Satu-satunya yang masih ia lihat adalah bayangan Sari yang diam-diam membungkuk memungut roti bakar yang baru saja jatuh. Sari berusaha tenang menyelesaikan beberapa pesanan terakhir. Kedua tangannya masih bekerja sesuai kebiasaan tetapi pikirannya benar-benar kosong. Pagi-pagi ia membantu mengangkat bahan-bahan. Saat ia memperbaiki sepeda, cerita-cerita di bawah pohon ketapang dan bahkan tatapan ramah dari pria miskin itu terus-menerus muncul di benaknya. Semua kenangan tiba-tiba menjadi asing. Orang yang pernah ia percaya, pernah ia anggap seperti kerabat dekat di pasar, ternyata adalah miliarder terkenal yang muncul di televisi. Seorang wanita yang membeli roti berkata, "Nak, kenapa tidak sehat ya?" Sari terkejut. Tersenyum terpaksa. "Iya. Mungkin saya sedikit lelah." Suaranya sangat kecil bahkan ia sendiri tidak jelas mendengarnya. Hanya beberapa menit kemudian, Sari diam-diam menutup etalase kaca, mengikat kembali gerobak roti bakar lalu mengayuh sepeda meninggalkan alun-alun meskipun upacara belum berakhir. Jalan pulang ke desa masih seperti biasa tetapi dalam hatinya saat ini terasa sangat berat. Yang membuat Sari sakit bukanlah seberapa kaya pria itu. Jika sejak awal ia mengatakan dirinya adalah CEO grup, mungkin ia tetap akan memberinya roti bakar dan sebotol air seperti saat pertama kali bertemu. Yang paling menyakitinya adalah selama hari-hari itu, ia telah mempercayai seseorang yang bahkan nama dan identitas aslinya sama sekali tidak ia ketahui. Justru ketulusan yang ia berikan kepadanya tiba-tiba menjadi hal yang paling dalam melukai hatinya. Sore itu, langit diselimuti warna abu-abu. Setelah teriknya matahari di acara peresmian, awan-awan perlahan berkumpul. Angin dari sungai bertiup membawa udara dingin. Jalan menuju desa yang biasanya familiar hari ini tiba-tiba terasa lebih panjang dalam perasaan Sari. Gerobak roti bakar masih berputar rata di jalan tanah. Tetapi kakinya hampir tanpa sadar mengayuh ke depan. Sepanjang jalan, dalam benaknya hanya terbayang gambaran pria yang mengenakan setelan jas mewah, melangkah ke panggung di tengah tepuk tangan meriah. Wajah itu, tatapan itu, dan bahkan senyum ramah itu benar-benar cocok dengan kakek miskin yang selalu duduk di depan gerobak roti bakarnya setiap pagi. Sesampainya di rumah, Sari memarkir gerobak di sudut halaman seperti biasa. Ibunya mendengar suara sepeda langsung berbicara dari dalam kamar. "Hari ini jualan laku." Nak, Sari berusaha tersenyum. "Iya. Lumayan, Bu." Ia segera membawa barang-barang ke dapur lalu pergi menyiapkan makan malam. Tangannya masih lincah mencuci sayuran, memotong bahan makanan, menyalakan api kompor, tetapi pikirannya benar-benar berada di tempat lain. Berkali-kali ia berdiri, diam di depan panci air mendidih tanpa tahu apa yang akan ia lakukan. Ibunya melihat putrinya berbeda dari biasanya lalu dengan lembut bertanya, "Ada apa?" Nak, Sari terkejut berbalik. "Tidak apa-apa, Bu." Ia tidak ingin ibunya khawatir jadi hanya menunduk melanjutkan pekerjaan. Tetapi semakin ia berusaha terlihat normal, hatinya semakin berat. Setelah makan malam, ketika ibunya sudah beristirahat, Sari sendirian duduk di teras. Di depannya ada halaman kecil dengan pot-pot bunga yang masih mekar seperti biasa. Tetapi dalam hatinya terasa kacau. Ia teringat pagi pertama bertemu kakek miskin itu. Gambaran pria kurus, mata penuh kelelahan, berdiri di gerobak roti bakar meminta sedikit makanan muncul dengan sangat jelas. Ia teringat setiap kali ia membantunya mengangkat bahan-bahan, memperbaiki sepeda, menutupi terpal saat hujan. Ia teringat juga setiap kali mereka duduk berbincang di bawah pohon ketapang setelah pasar sepi. Semua kenangan itu seharusnya sangat indah. Namun kini justru membuat hatinya sakit. Sari tidak pernah menyesal telah membantunya. Jika waktu bisa kembali, ia tetap akan memberinya roti bakar dan sebotol air seperti hari pertama. Yang tidak bisa ia terima adalah selama waktu itu, pria itu selalu tahu siapa ia. Sedangkan ia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dirinya.
Setiap cerita, setiap curahan hati yang pernah ia bagi semuanya berasal dari kepercayaan mutlak. Padahal orang di depannya selalu menyembunyikan identitas lain. Malam itu, Sari hampir tidak tidur. Ia berbaring diam di tempat tidur kecil. Mendengar suara serangga di kebun, tetapi hatinya terasa berat seperti tertekan batu. Ia bertanya-tanya mengapa ia harus melakukan itu. Jika sejak awal ia mengatakan dirinya adalah CEO sebuah grup besar, apakah ia akan memperlakukannya berbeda? Jawaban muncul sangat cepat dalam benaknya. Tidak. Ia tetap akan membantu orang yang kelaparan. Tetap akan menawarinya air saat cuaca panas. Karena itulah yang selalu ia lakukan kepada siapapun yang kesulitan. Justru karena itu, ia semakin merasa sakit hati ketika berpikir bahwa orang yang ia percaya tidak cukup percaya padanya untuk mengatakan kebenaran. Keesokan paginya, Sari tetap bangun pagi seperti biasa. Hidup tidak memungkinkan ia terlalu lama larut dalam emosi. Ibunya masih butuh obat. Pekerjaan masih harus dilanjutkan. Ia menyiapkan roti bakar lalu mengayuh sepeda ke pasar. Semua orang masih dengan ceria menyapanya. Dan ia juga berusaha tersenyum membalas. Hanya saja senyum itu tidak lagi secerah dulu. Sekitar pukul 7.00 pagi, Bapak Rahman muncul. Kali ini ia tidak mengenakan jas. Juga tidak mengendarai mobil mewah. Ia kembali mengenakan pakaian lama, memakai topi anyaman yang familiar, dan perlahan berjalan menuju gerobak roti bakar. Mungkin ia berharap semuanya masih bisa kembali seperti hari-hari sebelumnya. Sari melihatnya dari jauh. Tangannya sedikit terhenti. Tetapi dengan cepat kembali tenang. Ia berdiri di depan gerobak lalu dengan lembut berbicara. Sari itu adalah pertama kalinya ia memanggil namanya langsung. Sari tetap menjaga ketenangannya. Bapak mau makan roti bakar seperti biasa, tidak, cara berbicara itu masih sama persis seperti dulu. Tetapi suaranya jauh lebih dingin. Bapak Rahman menatapnya sangat lama lalu menggelengkan kepala pelan. Hari ini, Bapak tidak datang untuk membeli roti. Sari membungkuk menata kembali roti di etalase kaca. Jadi Bapak butuh apa? Ia menarik napas dalam-dalam. Bapak ingin berbicara denganmu. Sari diam beberapa detik lalu dengan lembut menjawab. Saya masih jualan. Hanya beberapa menit saja. Kali ini ia baru mendongak menatap lurus ke matanya. Dalam tatapan itu tidak ada kemarahan. Juga tidak ada dendam. Hanya kesedihan yang sangat dalam. Yang perlu saya tahu. Saya sudah tahu. Dan, yang ingin Bapak katakan mungkin sekarang juga tidak penting lagi. Setelah berbicara, ia berbalik melayani seorang pelanggan yang baru saja datang. Bapak Rahman berdiri diam di tengah keramaian orang. Ia belum pernah merasa tidak berdaya seperti saat ini. Di dunia bisnis, ia bisa meyakinkan mitra yang paling sulit, menyelesaikan transaksi yang paling kompleks. Tetapi di hadapan gadis penjual roti bakar yang ramah itu, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Hari-hari berikutnya, ia masih rutin datang ke pasar. Terkadang ia hanya berdiri dari jauh melihat Sari berjualan lalu diam-diam pergi. Terkadang ia membeli sepotong roti bakar seperti biasa. Sari masih membuat roti dengan sangat hati-hati. Masih menyerahkannya langsung kepadanya. Masih menerima uang yang tepat. Tetapi sama sekali tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi senyum alami. Juga tidak ada lagi botol air yang ia sendiri masukkan ke dalam kantong, seperti dulu. Jarak di antara keduanya saat ini bahkan lebih jauh daripada hari pertama bertemu. Suatu sore ketika Sari sedang bersiap merapikan dagangan, Bapak Rahman datang seperti kebiasaan lama. Biar Bapak bantu. Ia baru saja mengulurkan tangan hendak mengangkat kotak bahan-bahan. Sari segera menahannya. Tidak apa-apa. Biar saya sendiri yang melakukan. Tidak berat kok. Saya bisa. Suaranya sangat kecil tetapi tegas. Bapak Rahman diam-diam menarik tangannya. Ia mengerti yang ditolak Sari bukanlah bantuan. Yang ia tolak adalah keakraban yang pernah ada di antara keduanya. Tepat pada saat itu,
Seorang nenek penjual sirih di dekatnya melihat lalu menghela napas pelan. Kalian berdua ada masalah apa? Beberapa hari ini tidak terlihat ngobrol seperti dulu. Sari hanya tersenyum canggung. Tidak apa-apa, Nek. Setelah berbicara ia membungkuk mengikat kembali tali di gerobak roti bakar. Bapak Rahman tidak berkata apa-apa lagi. Ia perlahan berjalan ke pohon ketapang di seberang. Tempat mereka berdua sering beristirahat setelah setiap pasar. Kursi batu masih di sana. Daun-daun masih bergoyang ditiup angin. Tetapi perasaan damai dulu sudah tidak ada lagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mengerti bahwa ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Yang hilang dari Sari bukanlah kebenaran tentang identitasnya, melainkan kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya kepada seseorang yang ia kira sudah benar-benar ia pahami. Dan ia juga menyadari bahwa semua uang, ketenaran, dan posisinya saat ini tidak bisa membantunya mendapatkan kembali tatapan tulus yang pernah gadis itu berikan kepadanya. Setelah beberapa hari berturut-turut Sari menjaga jarak, Bapak Rahman mengerti bahwa hanya dengan kata maaf tidak akan bisa menghapus luka di hati gadis itu. Yang hilang dari Sari bukanlah kebenaran tentang identitasnya, melainkan perasaan dikhianati oleh orang yang pernah ia percaya. Ia juga mengerti bahwa kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapatkan kembali dengan status atau kekuasaan. Hanya waktu dan tindakan tulus yang bisa membuktikan bahwa ia benar-benar menyesali keputusannya menyembunyikan identitasnya. Keesokan paginya, Bapak Rahman tidak lagi muncul di depan gerobak roti bakar seperti biasa. Sebagai gantinya, ia kembali ke kota, mengadakan rapat darurat dengan seluruh jajaran direksi grup Jaya Perkasa. Para direktur semua terkejut melihat CEO muncul dengan wajah murung yang berbeda dari biasanya. Setelah mendengarkan laporan singkat, ia dengan lembut menutup berkas lalu menatap setiap orang. Mulai hari ini, kita akan mengubah cara kerja. Seluruh ruang, rapat hening. Seorang direktur dengan hati-hati bertanya, "Maaf, Bapak, kita akan mengubah di bidang apa?" Bapak Rahman perlahan menjawab, "Dari cara kita memperlakukan petani." Semua orang saling memandang dengan kebingungan. Ia melanjutkan, "Saya tidak ingin karyawan saya hanya tahu menimbang barang, menandatangani dokumen, dan membayar lalu pergi. Saya ingin mereka tahu bertanya kabar orang yang baru saja gagal panen, tahu membantu seorang kakek mengangkat karung gabah, tahu menunggu beberapa menit jika sebuah keluarga kesulitan. Kita berbisnis dengan hasil pertanian. Tetapi yang membuat petani tetap setia bukan hanya harga, melainkan juga ketulusan." Seorang kepala departemen dengan ragu-ragu berbicara, "Tapi kalau begitu akan memakan banyak waktu." Bapak Rahman tersenyum. Ada hal-hal yang memakan waktu 5 menit tambahan tetapi menjaga kepercayaan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Tepat di minggu itu, ia langsung bersama para manajer pergi ke banyak daerah pemasok bahan baku. Berbeda dengan sebelumnya yang hanya memeriksa data lalu pergi, kali ini ia menghabiskan banyak waktu berbincang dengan setiap keluarga. Ia bertanya bagaimana musim panen tahun ini, apakah keluarga mengalami kesulitan, bagaimana pendidikan anak-anak. Percakapan-percakapan sederhana itu membuat banyak orang terkejut karena mereka tidak menyangka CEO sebuah grup besar bisa duduk berjam-jam di teras rumah minum teh bersama mereka, seiring dengan perubahan dalam perusahaan. Bapak Rahman juga diam-diam membantu desa tempat Sari tinggal. Ia tidak memasang spanduk, juga tidak mengadakan upacara penyerahan atau mengundang media untuk meliput. Semuanya dilakukan secara diam-diam. Jalan tanah menuju dusun yang dulunya penuh lubang setelah setiap hujan tiba-tiba diperbaiki. Sistem penerangan dipasang di sepanjang jalan agar masyarakat lebih mudah berjalan di malam hari. Puskesmas desa dilengkapi dengan banyak peralatan medis baru. Dana beasiswa untuk siswa miskin juga didirikan. Tetapi nama sponsor hanya tertulis singkat, "Seorang teman desa." Masyarakat banyak membicarakan dermawan misterius itu. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Bapak Rahman. Khusus untuk Sari,
Ia belum pernah sekalipun meminta siapapun untuk berbicara atau menjelaskan untuk dirinya. Ia mengerti bahwa jika ia meminjam orang lain untuk membela diri, maka semua permintaan maaf akan kehilangan maknanya. Setiap pagi, ia masih mampir ke pasar tetapi hanya berdiri dari jauh melihat gerobak roti bakar. Ketika pelanggan ramai, ia diam-diam pergi agar tidak membuat Sari canggung. Terkadang ia membeli sepotong roti lalu duduk di bawah pohon ketapang. Makan sendirian seperti hari-hari pertama bertemu. Sari masih berjualan seperti biasa. Ia melihatnya tetapi hanya mengangguk pelan sebagai salam. Jarak itu membuat hati Bapak Rahman sakit tetapi ia tidak lagi berusaha menahan seperti sebelumnya. Ia memilih untuk menunggu dengan sabar. Suatu sore, tiba-tiba hujan deras turun. Para pedagang di pasar buru-buru merapikan dagangan. Tepat pada saat itu, seorang nenek penjual sayur terpal bambunya terbang ditiup angin. Seluruh keranjang sayur tumpah ke tanah. Bapak Rahman segera berlari mendekat. Ia bersama beberapa orang mendirikan kembali terpal. Memungut setiap ikatan sayur lalu membantu nenek itu memindahkannya ke tempat yang kering. Setelah selesai, ia hanya membersihkan tangan lalu diam-diam pergi. Sari berdiri dari jauh melihat semuanya. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ia tidak lagi memandangnya dengan tatapan dingin seperti sebelumnya. Beberapa hari berikutnya, ia kembali tidak sengaja melihat ia membantu seorang petani memperbaiki gerobak dorongnya yang patah as di tengah jalan. Suatu hari yang lain, ia mengantar seorang anak kecil yang jatuh dari sepeda ke puskesmas. Lalu diam-diam pergi sebelum keluarga anak itu sempat berterima kasih. Tidak ada yang tahu ia adalah CEO grup. Tidak ada yang memotret. Tidak ada yang memuji. Ia hanya diam-diam melakukan apa yang menurutnya benar. Tindakan-tindakan itu perlahan membuat banyak orang di desa semakin menyukainya. Seorang tukang ojek berkata kepada Sari, "Kakek itu baik sekali. Ada apa-apa juga terlihat langsung membantu." Seorang penjual sayur tersenyum ramah. "Entah kenapa akhir-akhir ini saya merasa kakek itu lebih seperti orang desa kita daripada tamu." Sari hanya diam mendengarkan. Dalam hatinya mulai muncul perasaan yang sulit diungkapkan. Ia masih belum bisa melupakan bahwa ia telah menyembunyikan identitasnya selama ini. Tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa semua yang ia lakukan setelah itu berasal dari ketulusan. Sementara Bapak Rahman, setiap kali melihat Sari, ia masih merasa menyesal. Suatu sore, ketika pasar sudah sepi, ia berinisiatif berjalan menuju gerobak roti bakar. Sari mendongak menatapnya. Ia tidak menjelaskan, juga tidak membela diri atas apa yang pernah ia lakukan. Ia hanya perlahan berkata, "Sari, Bapak tahu kata maaf tidak cukup untuk menghapus kesedihan yang telah Bapak sebabkan. Bapak juga tidak berharap kamu langsung memaafkan. Bapak hanya ingin mengatakan bahwa hari-hari duduk makan roti bakar dan minum air di depan gerobakmu adalah waktu paling damai yang Bapak miliki setelah bertahun-tahun. Bapak belum pernah tertawa sebanyak itu dan juga belum pernah bertemu orang yang hidupnya sebaik kamu." Sari terdiam. Bapak Rahman sedikit menunduk. "Bapak salah karena telah menyembunyikan identitas Bapak. Bapak tidak meminta kamu melupakan masa lalu. Bapak hanya berharap nanti ketika berpikir tentang Bapak, kamu akan mengingat hal-hal yang Bapak coba perbaiki, bukan hanya kesalahan Bapak." Setelah berbicara, ia tersenyum sangat tipis, lalu berbalik pergi. Sari berdiri diam di depan gerobak roti bakar sangat lama. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui kebenaran, ia tidak lagi merasa marah seperti sebelumnya. Dalam hatinya masih ada jarak yang sangat besar. Tetapi kata-kata tulus dan perubahan diam-diam dari Bapak Rahman telah membuat dinding itu mulai retak kecil. Ia mengerti bahwa ada kesalahan yang tidak bisa dihapus. Tetapi juga ada orang yang bersedia mendedikasikan seluruh tindakannya untuk menebus kesalahan itu. Itu membuat hati yang dulunya tertutup rapat secara bertahap menjadi tidak begitu berat lagi. Waktu berlalu perlahan. Hari-hari akhir musim kemarau perlahan berganti dengan angin awal musim gugur yang sejuk. Pasar desa masih ramai seperti biasa.
Sari masih bangun sebelum fajar untuk menyiapkan setiap roti bakar yang masih hangat. Masih membawa kotak air mineral yang familiar dan masih tersenyum ramah kepada setiap pelanggan yang datang. Kehidupannya tampaknya telah kembali ke ritme semula. Hanya berbeda satu hal. Setiap kali tidak sengaja melihat Bapak Rahman dari jauh, dalam hatinya tidak lagi muncul perasaan terluka yang hebat seperti hari-hari pertama, melainkan ketenangan yang diselingi banyak pemikiran. Ia menyadari selama ini ia belum pernah menggunakan uang atau kekuasaan untuk berharap ia memaafkan. Ia hanya diam-diam hidup sesuai dengan apa yang ia katakan. Suatu pagi, ketika Sari baru selesai melayani kelompok pelanggan pertama, seorang nenek dengan tongkat berjalan perlahan mendekat. Nenek itu mencari-cari di saku bajunya lalu menghela napas karena lupa membawa uang. Belum sempat berbicara, Sari sudah tersenyum mengambil sepotong roti bakar dan sebotol air meletakkannya di tangan nenek itu. Nenek, makan saja dulu. Nanti kalau ada kesempatan baru bayar ke saya. Nenek itu terharu berterima kasih lalu perlahan pergi. Tepat pada saat itu, Sari tidak sengaja melihat ke seberang jalan. Bapak Rahman masih duduk di warung kopi yang familiar. Ia melihat semuanya. Tersenyum tipis, lalu menunduk ke cangkir teh hangatnya. Senyum itu tidak lagi membawa rasa sesal seperti sebelumnya melainkan mengandung rasa hormat. Ia mengerti bahwa apapun yang telah ia alami, Sari tetap tidak membiarkan luka mengubah cara ia memperlakukan orang lain. Ia tetap gadis yang pernah memberikan kepada seorang kakek miskin sepotong roti bakar dan sebotol air dengan sepenuh hati. Menjelang siang, ketika pelanggan sudah berkurang, Sari berinisiatif berjalan ke warung kopi. Ini adalah pertama kalinya setelah beberapa minggu ia sendiri datang menemuinya. Bapak Rahman buru-buru berdiri. Sari ia mengangguk pelan lalu duduk di kursi seberang. Keduanya diam cukup lama. Suara angin bertiup melewati pepohonan. Suara kicauan burung di atap pasar membuat keheningan itu semakin dalam. Akhirnya Sari dengan lembut berbicara. Beberapa hari ini saya banyak berpikir. Bapak Rahman diam mendengarkan. Sari menatap lurus ke matanya. Awalnya saya benar-benar sedih. Saya tidak sedih karena Bapak seorang miliarder. Saya hanya sedih karena orang yang saya percaya justru menyembunyikan segalanya dari saya. Ia sedikit menunduk. Bapak tahu. Sari melanjutkan. Tapi kemudian saya menyadari satu hal. Jika seseorang benar-benar ingin memperbaiki kesalahan, ia tidak hanya akan berbicara dengan kata-kata. Ia tersenyum sangat tipis. Saya sudah melihat apa yang Bapak lakukan selama ini. Bapak Rahman mendongak. Matanya penuh haru. Sari perlahan melanjutkan. Saya melihat Bapak membantu semua orang tanpa ada yang tahu. Saya melihat Bapak mengubah cara Bapak memperlakukan masyarakat. Saya juga melihat Bapak belum pernah menggunakan identitas Bapak untuk memaksa saya memaafkan. Suaranya masih lembut seperti dulu. Mungkin Bapak sudah benar-benar memahami apa yang Bapak cari. Mendengar itu, Bapak Rahman merasa tenggorokannya tercekat. Ia perlahan menjawab. Justru kamu yang mengajarkan saya hal itu. Sari sedikit menggelengkan kepala. Bukan saya, melainkan kebaikan hati yang memang selalu ada di antara sesama manusia. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa beberapa daun kering jatuh ke halaman depan pasar. Bapak Rahman menatap gadis itu sangat lama lalu dengan tulus berkata, Bapak tidak berharap kamu melupakan masa lalu. Cukup kamu tidak lagi dendam kepada Bapak. Itu sudah menjadi hadiah terbesar. Sari tersenyum. Ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan. Tetapi kita bisa memilih untuk melangkah maju. Untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu, keduanya bersama-sama tersenyum dengan sangat alami. Sore itu, ketika Sari bersiap merapikan gerobak roti bakar, Bapak Rahman datang seperti kebiasaan lama. Ia dengan lembut bertanya, "Hari ini Bapak bisa bantu Sari melihat kotak bahan-bahan lalu tersenyum." "Iya. Bapak tolong bantu angkat kotak ini ya." Kata-kata sederhana itu membuat Bapak Rahman terharu hingga terdiam. Ia tahu ia tidak hanya mengangkat sebuah kotak barang.
melainkan juga menerima kembali kepercayaan yang ia kira telah hilang selamanya. Keduanya bersama-sama merapikan gerobak roti bakar diiringi tawa para pedagang di sekitar. Nenek penjual sirih dengan tongkat berjalan lewat. Sambil tersenyum berkata, "Nah, kalian berdua sudah ngobrol lagi." Sari hanya tersenyum ramah. "Iya, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Semua orang bisa merasakan suasana hangat telah kembali." Beberapa bulan kemudian, jembatan baru secara resmi menjadi jalan yang familiar bagi masyarakat di daerah itu. Kendaraan pengangkut hasil pertanian semakin ramai. Perdagangan juga lebih lancar dari sebelumnya. Grup Jaya Perkasa semakin berkembang. Tetapi yang paling dibanggakan Bapak Rahman bukanlah lagi angka-angka pendapatan. Yang selalu ia ingatkan kepada seluruh karyawan dalam setiap rapat adalah sebuah kalimat yang ditulis dengan hormat di papan besar di lobi utama perusahaan. "Perlakukan setiap orang dengan ketulusan sebelum memikirkan keuntungan." Itulah kalimat yang ia ingat sejak hari pertama bertemu Sari. Sedangkan Sari, ia masih terus menjual roti bakar hangat setiap pagi di sudut pasar yang familiar. Ia tidak menjadi orang terkenal. Juga tidak mengubah hidupnya dengan hadiah-hadiah besar. Yang ia simpan untuk dirinya sendiri tetaplah senyum ramah dan kebiasaan memberikan sebotol air tambahan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Setiap kali melihat seorang pekerja miskin mampir membeli roti, ia teringat pagi bertahun-tahun yang lalu, ketika seorang kakek kurus berdiri ragu-ragu di depan gerobak roti bakarnya. Momen itulah yang mengubah hidup tidak hanya satu orang, melainkan juga mengubah cara seorang pengusaha sukses memandang nilai sejati dari kesuksesan. Uang bisa membangun jembatan yang menghubungkan dua tepi sungai. Tetapi hanya ketulusan hati yang bisa membangun jembatan yang menghubungkan hati. Ketenaran bisa membuat seseorang dikenal banyak orang. Tetapi hanya kebaikan hati yang bisa membuat mereka dihargai dengan tulus oleh orang lain. Dan terkadang hal paling berharga yang bisa diberikan seseorang kepada orang lain bukanlah hadiah mahal melainkan hanya sepotong roti bakar yang masih hangat, sebotol air dingin, dan hati yang tahu mencintai tanpa syarat. Menutup cerita hari ini, yang membuat kita merenung bukanlah tentang seorang miliarder yang menyamar sebagai pengemis, melainkan cara manusia memperlakukan satu sama lain ketika tidak tahu siapa lawan bicaranya. Nilai kebaikan hati tidak terletak pada jumlah uang yang bisa kita berikan melainkan pada ketulusan yang diberikan pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, dan tanpa mengharapkan balasan. Hanya sepotong roti bakar dan sebotol air yang tampaknya sangat biasa tetapi bisa menghangatkan hati, mengubah cara pandang seseorang dan menciptakan hal-hal baik yang menyebar ke banyak orang lain. Hidup akan selalu ada saat-saat yang membuat kita meragukan kebaikan hati orang lain. Tetapi itu tidak berarti kita harus berhenti berbuat baik. Karena setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya di saat seseorang paling putus asa. Terkadang orang yang membutuhkan bantuan bukan hanya orang yang miskin secara materi, tetapi juga orang-orang yang kehilangan kepercayaan pada hidup dan pada diri manusia itu sendiri. Cerita ini juga mengingatkan bahwa uang bisa membawa kekayaan, ketenaran bisa membawa posisi, tetapi hanya ketulusan yang bisa menjaga kepercayaan. Sebuah kebohongan, meskipun berasal dari niat baik, bisa melukai orang-orang yang selalu memberikan kepercayaan mutlak kepada kita. Oleh karena itu, hargailah orang-orang yang memperlakukan kita dengan sepenuh hati, dan jangan pernah menganggap ketulusan mereka sebagai hal yang biasa. Jika Anda merasa cerita hari ini memberikan pelajaran yang bermakna, berikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita kemanusiaan yang menyentuh hati di video berikutnya. Setiap like, setiap komentar, dan setiap kali Anda berbagi adalah motivasi yang sangat besar bagi saluran ini untuk terus menyajikan lebih banyak cerita yang indah dan bermakna. Terima kasih banyak kepada semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah meluangkan waktu mengikuti cerita ini hingga menit-menit terakhir. Semoga semua selalu sehat, damai, beruntung dalam hidup, dan selalu menjaga hati yang penuh kasih sayang untuk menyebarkan cinta kepada orang-orang di sekitar. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya di saluran Salam Kasih.